Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, di video kali ini admin akan membagikan prediksi admin untuk spoiler manga One Piece chapter 1048 yang akan terbit tanggal 3 Mei mendatang. Hal itu dikarenakan minggu depan adalah Golden Week di Jepang sehingga manga One Piece tidak bisa terbit. Nah, daripada kalian keburu penasaran sama plot apa aja yang kira-kira bakal mengisi manga One Piece chapter 1048 nanti, admin sudah merangkum beberapa opini admin buat chapter 1048. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari channel FK Anime. Kalau sudah, terima kasih banyak. Plot pertama yang admin prediksikan bakal muncul di chapter 1048 nanti tentu adalah lanjutan dari pertarungannya Luffy dan Kaido. Yup, pertarungan Luffy dan Kaido yang memang sudah memasuki tahap-tahap terakhir sebagaimana dikonfirmasi oleh majalah Weekly Shonen Jump, admin rasa akan kembali dimunculkan di chapter 1048 nanti. Hal itu admin rasa sangat mungkin sebab hype yang terbangun sudah cukup tinggi saat ini. Dan apabila Oda kembali membuat kejutan atau plot keren untuk pertarungannya Luffy dan Kaido, maka sudah 99% fix nih. Manga One Piece akan kembali mengguncang internet seperti layaknya chapter 1044 dan chapter 1045 kemarin. Untuk chapter 1048 sendiri, kemungkinan besar kita akan diperlihatkan bogem mentah Luffy ke arah Kaido. Dengan bogem Luffy yang sangat luar biasa besar ukurannya, rasanya sulit nih bagi Kaido untuk menghindari serangan Luffy tersebut. Jadi, admin prediksi Kaido akan terkena serangan telak dari pukulan Luffy tersebut. Kondisi Kaido juga bisa jadi akan semakin sekarat nih setelah di beberapa chapter terakhir selalu dibully oleh Luffy. Tapi meskipun demikian, rasanya Kaido tidak akan kalah hanya dengan satu pukulan dari Luffy saja. Kecuali apabila pukulan tersebut memang dilapisi oleh Haki Ryuo dan Advanced Houshoku Haki yang dapat merusak organ internalnya Kaido. Luffy sendiri pun cukup pede dengan berkata bahwa pukulannya tersebut bisa menyelesaikan Kaido. Nah, apakah teman-teman percaya kalau Kaido akan tumbang hanya setelah menerima satu serangan terakhir dari Luffy itu? Atau kalian punya pendapat berbeda? Boleh langsung sampaikan di kolom komentar ya guys. Plot kedua yang admin prediksikan adalah yang sudah admin tulis di thumbnail video ini, yaitu kemungkinan Denjiro dan Kawamatsu untuk datang ke tempatnya Hiyori dan membantunya mengalahkan Orochi. Yup, memang sangat disayangkan padahal Orochi bisa saja mati kalau Hiyori bergerak dan menebas lehernya Orochi yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Namun, Hiyori lebih memilih duduk dan menonton Orochi dibakar api. Hal itu menyebabkan di chapter 1047 kemarin, Orochi entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja dapat melepaskan batu laut yang menjerat dirinya. Nah, dikarenakan justru kini nyawa Hiyori lah yang terancam, maka jelas Hiyori membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menghabisi Shogun Mesum yang satu ini. Pikiran admin jelas tertuju kepada dua orang, yakni Denjiro dan Kawamatsu. Alasannya adalah Denjiro adalah pengawal Hiyori selama menyamar menjadi Komurasaki. Sementara Kawamatsu merupakan pengawal pribadinya Hiyori semasa Hiyori masih kecil. Jadi, kedua orang tersebut merupakan orang yang paling dekat dengan Hiyori dan pastinya menaruh perhatian lebih kepada Hiyori. Terlebih lagi, Denjiro sudah lama tidak muncul semenjak pingsan ketika bertemu dengan Orochi. Kawamatsu pun harusnya sudah selesai memerintahkan para samurai untuk menghindari api dan tidak mati sia-sia. Maka dari itu, besar kemungkinan mereka berdua lah yang benar-benar akan datang untuk menyelamatkan Hiyori dari cengkeramannya Kurozumi Orochi. Nah, kalaupun bukan Denjiro atau Kawamatsu, masih ada satu sosok lagi yang berpotensi menyelamatkan Hiyori. Orang itu tentu adalah Vinsmoke Sanji. Yep, Sanji sendiri memang selalu jadi yang nomor satu kalau urusan menyelamatkan wanita. Insting mesum Sanji ditambah Ken Bunshoku tingkat tinggi miliknya pasti akan membuat Sanji mampu dengan mudah merasakan kalau Hiyori saat ini tengah berada di dalam bahaya.
Jadi bukan tidak mungkin bukan, kalau Sanji lah yang bakal menjadi penyelamat Hiyori kali ini. Kalau menurut teman-teman, kira-kira siapa nih yang bakal menyelamatkan Hiyori? Denjiro, Kawamatsu, atau Sanji? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar juga ya. Kemudian untuk plot ketiga, tentu adalah apa aksi yang akan diperbuat oleh Momonosuke di chapter 1048 nantinya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Momo masih tetap menjadi beban di chapter 1047 kemarin nih, karena terus-terusan mengeluh tidak bisa membuat flame cloud seperti yang diminta oleh Yamato. Nah, di chapter 1048 nanti, besar kemungkinan Momo akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat flame clouds tersebut guna memindahkan kastil Onigashima. Tujuannya jelas agar tidak terkena jangkauan dari serangannya Luffy yang tadi. Karena kali ini Luffy lah yang meminta langsung kepada Momo, ditambah Momo yang juga sudah flashback mengenai kematian ibunya, maka harusnya inilah titik balik yang tepat untuk Momo agar bisa bersinar di perang kali ini dengan cara menciptakan Flame Clouds yang sama kuatnya dengan milik Kaido. Flame Clouds tersebut tentu akan berguna untuk menggerakkan kastil Onigashima agar terhindar dari serangannya Luffy plus tidak jadi menabrak ibu kota bunga. Nah, bila Momo berhasil memindahkan kastil Onigashima dengan Flame Clouds miliknya tersebut, maka hal itu akan menjadi prestasi yang luar biasa bagi Momo. Karena pertama, Momo akan menyelamatkan para samurai yang ada di dalam kastil Onigashima tersebut. Lalu, Momo juga akan secara tidak langsung akan menyelamatkan masyarakat yang ada di ibu kota bunga. Plus, Momonosuke pun juga sudah ikut ambil bagian dalam mengalahkan Kaido. Nah, dengan ketiga prestasi tersebut, maka Momo akan menjadi layak nih untuk diangkat menjadi Shogun baru Wano Kuni setelah perang berakhir nanti. Lalu plot terakhir, kemungkinan kita akan diperlihatkan lagi percakapan dari para Gorosei yang sedang ada di Mary Joyce. Sebenarnya ini adalah plot yang masih opsional sih, yang artinya plot ini sudah lama tidak muncul dan probability munculnya di chapter 1048 nanti cukup kecil. Namun, apabila benar percakapan para Gorosei kembali ditampilkan di chapter 1048 oleh Oda Sensei, admin memperkirakan kita akan mendapatkan beberapa informasi penting lainnya seperti kemungkinan misalnya mengenai abad kekosongan, atau Joy Boy, atau bahkan sejarah mengenai Hitoyotonomi model nikah yang dimakan oleh Luffy. Nah, apakah kalian setuju dengan prediksi-prediksi dari admin minggu ini? Atau kalian punya pendapat berbeda? Nah, jangan ragu sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, serta jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya apabila teman-teman menyukai pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.